96 FM Merkuri, informatif inspiratif. Halo, apa kabar sahabat Merkuri? Bertemu lagi dalam Rumah Inspirasi bersama saya Aldi Susanto, tuan rumah di Rumah Inspirasi. Dan tamu saya juga luar biasa kali ini. Ini adalah kali kedua saya ndredeg gitu ya, mewawancara beliau-beliau yang lebih dari 20 tahun bersama-sama. Meskipun hanya sepekan sekali, tapi kami ini sudah memproklamirkan diri sebagai Tritunggal yang luar biasa. Beliau ini rekanannya Prof. Wibi ya, di kampus, dan kita sudah melewati Rumah Inspirasi bersama Profesor Wibisono Harjo Pranoto. Kali ini kita bersama Dr. Andes Wiono Ponco Haryo MM, AK, CMA, CA, ACP, ACPA, banyak banget. Gelarnya luar biasa, itu keren. Plus gelar sertifikasi. Iya. Ada 4. Ya, Pak Ponco panggilannya. Anda sudah tidak asing lagi, dan silahkan juga nanti untuk saya, orang yang pertama ingin tahu sejarah kehidupan beliau seperti apa, karena ini adalah Rumah Inspirasi. Apa yang kemudian kita bisa inspirasikan dari tamu kita sore hari ini? Sehat Pak Ponco? Sehat. Puji Tuhan ya. Dan secara khusus tadi karena menyebutkan bahwa kita ini bersama di acara ini itu walaupun tidak mulai dari awal ya Mas Aldi. Iya betul. Tapi bukan di acara ini, di acara Jumat. Iya Jumat. Dialog ekonomi bisnis kita. Itu salah satu yang spesial khusus itu karena anak saya yang waktu itu lahir pada waktu siaran kedua itu sekarang lagi ada di studio. Mungkin nanti bisa kita ajak foto begitu ya. Karena sekarang umur berapa? Sekarang 21. 21, berarti relatif kita sudah 21 tahun ya. 21 sekarang kalau dihitung benernya 21,5 sudah. 21,5 ya. Tapi itu memulainya minus saya juga ya, 21 itu ya. Betul. Saya mungkin setelah 2-3 tahunan ya baru bareng sama saya ya. Sebelum itu teman-teman pendahulunya kita Yanti yang ada di Merkuri yang menemani. Tapi paling tidak sudah hampir 20 tahun kan berarti? Iya. Dengan Mas Aldi. Dengan saya, ya oke. Jadi walaupun sudah biasa, tapi untuk kali ini istimewa, saya tidak biasa jadinya. Iya, Pak Ponco juga tadi menanyakan, ini perlu di make up enggak? Oh, sebetulnya perlu, tapi make up artisnya nggak ada. Ada satu bagian kopi tadi itu, Mbak Nila namanya. Mbak Nila itu. Oke. Baik, Pak Ponco, kita ada di Rumah Inspirasi, kita ingin menggali, kita ingin belajar. Dan menarik ya, produser acara kita Mbak Retno yang sepakat dengan Pak Ponco untuk memberikan judul program kita ini adalah bernilai karena dedikasi. Jadi Prof. Wibi, Pak Ponco, dua dari sedikit orang yang bagi saya itu luar biasa karena dedikasinya, karena karena quote-unquote keikhlasannya untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran bersama Merkuri 21 tahun relatif tidak pernah absen kecuali memang ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Bahkan di saat-saat genting saja hanya 15-20 menit masih beliaunya ini menyempatkan waktu untuk by phone begitu ya. Karena sepertinya saya sudah ada ikatan yang tidak terlihat, tapi justru di situ yang kemudian saya sendiri juga kaget waktu akhirnya disebutkan kata yang kunci untuk acara ini. Saya suka dengan kata-kata bernilai, berharga. Karena hidup ini sesungguhnya harus kita sadari, kita sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa, dan setiap dari kita, Tuhan punya rencana. Jadi ada sesuatu value yang harus kita pastikan, kita bawa. Lalu ada kata yang kedua yang kemudian digabung, itu betul-betul nggak janjian, tapi saya waktu diberikan gambaran itu saya kena banget, yaitu dedikasi yang ternyata tadi Mas Aldi sudah cerita tentang bagaimana menjalani ini tidak dengan hitung-hitungan yang biasa, justru orang ekonomi pinter hitung-hitungan. Betul. Di sini nggak ada hitung-hitungannya. Nggak ada hitung-hitungan. Dan itu karena dedikasi itu tadi. Betul, dan dedikasi itu yang sangat menguntungkan Merkuri. Bayangkan kalau kami harus dalam tanda petik lagi
membayar sebagai narasumber 21 tahun seminggu sekali. Apalagi nanti ada kenaikan-kenaikan. Nah, itu ya. Tetapi memang Pak Ponco dan Prof Wibi ini upahnya besar di surga, luar biasa. Amin. Dan hari ini kesempatan saya untuk tahu juga Pak Ponco cerita dong, lahir di mana, kemudian besar di mana sampai sekarang. Kalau saya orang Surabaya asli. Asli arek Surabaya ya. Arek Surabaya asli. Saya cuma dalam hidup saya cuma agak lama itu ya di Jakarta waktu saya ambil S2. Itu pun cuma 13 bulan saya. Oke, berarti lahir di Surabaya. Ya. Di daerah mana waktu? Masih ingat nggak lahirnya? Oh, ya jelas. Sekarang saya sampai kembali walaupun di daerah itu waktu istri orang tua masih tinggal di sana? Di tempat kelahiran enggak ya? Orang tua sudah. Sudah enggak ada, sorry. 20 tahun lebih sudah enggak ada. Tapi tempat itu masih saya betul-betul waktu mengajak istri saya. Istri saya kaget sekali nggak terbayangkan kok bisa ya tinggal di daerah itu yang gitu ya. Kumuh itu saya dibesarkan di situ, kemudian akhirnya saya mendapatkan kehidupan yang saya syukuri luar biasa baik gitu ya, karena kalau diproyeksikan orang yang di sana itu teman-teman saya dan sebagainya itu sebagian itu betul-betul ya istilahnya itu ya biasa-biasa jadi satpam jadi di daerah mana sih, bikin penasaran aja. kalau Surabaya yang ngerti itu ya daerahnya Pandigiling tapi masuk kampung lagi lebih sempit lagi dan kampung itu nggak bisa dilewati zaman dulu nggak bisa dilewati oleh kendaraan, hanya jalan saja. Itu namanya Tempel Sukorejo. Tempel Sukorejo, masuk yang dalam-dalam itu padat banget ya. Iya. Sekarang aja seperti itu ya. Sekarang dan istri saya yang notabene tahunnya saya sudah begini itu waktu saya ajak ya itu dia ngomong kalau kamu nggak disapa oleh orang-orang yang mengenal dirimu di situ itu nyonya nggak berani gitu ya, nggak percaya kalau tinggal di daerah itu. Sampai umur berapa di tempat itu? Sampai SMA? Oh enggak, sampai perguruan tinggi selesai. Oh iya, jadi nggak pindah-pindah ya di Tempel Sukorejo ya? Awal-awal jadi dosen pun saya masih di situ. Setelah saya pulang dari ini studi lanjut di UI, kebetulan keluarga itu punya juga biasanya tempat parkirnya kendaraan. Itu tempat kecil itu saya tinggalnya di Pandigiling itu. Di Pandigiling. Iya. Oke. Cuma setelah saya merit baru saya pindah ke daerah dekat Ubaya karena saya tahu bahwa di rumah yang sekarang ini ya? Iya. Pindah lagi nggak sampai sekarang ya? Oke. Baik, sebentar saya runut dulu. Berarti di Tempel Sukorejo, kawasan Pandigiling itu sampai kuliah S1-nya di mana? UNER. UNER ya? Iya. Bukan produknya Ubaya ya Pak Ponco ini? Iya. Saya justru saya di Ubaya sebagai founder jurusan akuntansi karena kebetulan saya mengambil jurusan akuntansi dulu. Oke, berarti kami berdua ini atau kita berdua ini satu alma mater ya? Alma mater, betul. Iya toh? Alma mater. We are the bahkan yellow jacket. Ya, bukan yellow. Bukan yellow ya? Yellow jacket saya S2. Iya, sorry. Kalau UNER itu biru, blue jacket. Blue jacket. Kalau FISIP itu orange. S1 dan S3 saya. S3 saya juga di UNER. S3 di UNER ya, oke. Itu perjalanan hidup yang luar biasa karena saya baru ambilnya itu setelah usia 50. Waktu S3-nya. Ya, S3-nya. Oke, baik. Lulus dari UNER, kemudian bekerja dulu atau langsung mengambil S2? Saya sebelum lulus sudah bekerja dan sampai 4 tahun saya mengalami proses yang menjadi accountant, pure accountant mulai dari awal sampai saya di level yang istilahnya chief accountant. Berarti dulu kuliahnya pinter ya? Ya lumayan lah. Lumayan lah dibanding saya loh ya. Lancar. Oh ya, lumayan dibanding saya toh ya. Wong sudah S3 lah saya lo S1. S3 itu kan kalau saya SD, SMP, SMA itu sudah S3. Ditambah S1 berarti S4 saya. Iya. Oke, jadi sebelum selesai S1 kerja di Surabaya dong? Iya. Akuntan ya? Akuntansi ya? Saya punya pengalaman sampai sekarang bisa relatif fasih bahasa Inggris itu karena saya pada waktu itu di tempat kerja saya itu PMA, atasan saya orang bule. Ya betul. Iya, mau nggak mau, suka nggak suka mesti harus. Dan kebetulan bulenya itu, makanya ini salah satu pelajaran hidup ya. Kalau engkau mengalami proses yang sulit, padahal proses itu adalah untuk kemajuanmu, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya adalah orang yang kebetulan
orang asingnya itu suka ngobrol sama saya. Loh, saya mulai dari grotal gratul ngomong itu sampai akhirnya lancar betul. Oke. Selama 2 tahun saya. 2 tahun di perusahaan itu. Iya. 2 tahun kemudian memutuskan untuk S2. Bukan, 2 tahun Pindah perusahaan. Saya pindah karena waktu itu saya mau berposisi yang lebih baik karena saya sudah mentok. Atasan saya tinggal orang asing itu. Saya gesernya susah. Saya jadi samban yang saya lead the accounting proses waktu itu gitu. Saya jalani 2 tahun baru kemudian terpikir apa yang tiba-tiba kan karir udah bagus nih. Iya, biasanya kan betul. Udah berkarir aja kenapa kemudian berpikir untuk S2? Gini. Ceritanya itu tidak langsung S2. Jadi ceritanya itu adalah pada waktu saya ini sudah sekian lama kerja dan saya mulai merasa ini kalau terus tambah lama tambah bodoh ini. Nah, saya waktu itu melihat teman-teman saya mulai merencanakan S2. Saya nggak mau ketinggalan. Nah, untuk itu saya pikir alangkah baiknya supaya saya belajar, saya harus ngajar dulu. Jadi ngajar itu bukan cita-cita pribadi saya. Ya, artinya bukan passion utama ketika itu. Awalnya iya. Hanya ingin supaya keterampilan atau pengetahuan ini terasah, harus ngajar supaya bisa belajar terus juga gitu. Nah, tapi pada waktu begitu saya memasuki dunia pendidikan, saya ngerasa I'm home. I was at home. Pada waktu itu betul-betul, loh kok ngelihat orang-orang jadi tambah semangat belajar dan seterusnya. Passion saya muncul. Berarti S2 yang 13 bulan di Jakarta itu, ya? Setelah saya sekian tahun. Jadi tidak langsung. Setelah sekian tahun, baru saya merasa ini nggak mungkin cuma begini aja, harus S2. Walaupun sebentar. 4 tahun ya, 4 tahun kira-kira ya. Untuk dari S1 kerja 4 tahun, baru kemudian S2 gitu ya? Enggak. Saya waktu ini kalau dihitung-hitung ya, saya itu setelah lulus itu 2 tahun. Jadi saya pindah itu. Di PMA itu saya waktu masih mahasiswa. Setelah lulus baru pindah ke tempat yang baru yang lebih baik, tinggi jabatannya. Tapi 2 tahun saya sepertinya terpanggil untuk masuk ke dunia pendidikan. Dan di situ saya menemukan sesuatu yang akhirnya saya lepas. Saya jadi full time menjadi awalnya ketika menempuh S2 masih kerja ya, nyambi ya. Enggak. S2 belum S2. Jadi itu belum S2. Setelah saya sekian tahun di dunia kampus, saya tahu bahwa ini nggak mungkin cuma S1, baru saya S2. Oke. Tepatnya S2 saya itu tahun 89. Sedangkan saya masuk Ubaya itu tahun 85. Jadi 4 tahun kemudian saya baru S2. Oke. Jadi setelah lulus bekerja sekitar 2 tahunan, kok tiba-tiba saya lulus 83. Ya, kok setelah lulus kerja 2 tahunan itu tiba-tiba rasanya kalau kayak gini terus mentok saya. Makanya memutuskan untuk nyambi ngajar ya. Nyambi Mas Ian atau awalnya nyambi. Begitu, tapi begitu saya mulai ini, saya langsung switch, saya memutuskan untuk jadi awal 85 itu saya nyambi. Tapi pertengahan 85 itu saya sudah diproses untuk jadi dosen tetap. Iya. Dan berarti saya lepas. Walaupun saya waktu itu masih ada 2 tahun masa transisi nggak dilepas. Tapi pada waktu kalau ini bicara tentang hitung-hitungan, waktu saya jadi dosen losor waktu itu dibandingkan fasilitas yang sudah saya dapatkan itu. Itu kalau income punya, ya ini ya dalam tanda petik income ya. Itu kalau nggak punya itu yang calling, kalau nggak punya spirit untuk kita itu berdedikasi, memang sulit. Hari ini saya melihat banyak orang itu seolah pekerjaan itu tentang berapa yang diterima. Bisa ngerjakan apa aja, yang penting yang diterima secara materi. Kalau saya waktu itu enggak, saya punya idealisme dan saya beberapa hari yang lalu waktu saya bersama dalam satu rapat itu mantan mahasiswa saya yang jadi profesor itu justru cerita sharing yang saya kaget itu saya terharu sekali, yaitu dia mengatakan gini, saya dulu bimbingannya Pak Ponco dan saya jadi dosen itu karena Pak Ponco yang membawa saya. Yang akhirnya saya ngerti tentang sebuah idealisme, tentang sebuah hal yang bahwa kerja itu bukan cuma untuk duit. Wah, saya kaget sekali waktu orang ini
Yang sekarang sudah jadi profesor malah sudah. Yang sekarang malah sudah, ya karena profesor sekarang kan tidak seperti dulu ya, itu tinggal nawaitunya aja mau ngambil apa enggak gitu kan. Betul. Pak Dokter juga pastinya bisa kalau mau, tapi kan bukan itu, karena beliau ingin bernilai karena dedikasi. Dedikasi itu tidak harus, ini gelarnya juga sudah banyak kok meskipun ini sertifikasi. Tapi memang Prof. Wibi, Pak Ponco ini adalah orang-orang langka saya menyebutnya, dan upaya mesti berterima kasih kepada beliau, dan meskipun dalam skala yang belum menasional, tetapi Surabaya, Jawa Timur, dan Indonesia juga harusnya lebih bisa menghargai orang-orang seperti beliau-beliau ini, dan itulah kenapa Merkuri sangat bersyukur bisa menemukan tokoh-tokoh yang berdedikasi seperti ini. Nanti kita lanjutkan, silakan. Kami juga bersyukur karena kami menemukan Merkuri untuk kami bisa mengekspresikan. Amin. Segala sesuatu yang kami pikir bahwa ini harus didengar orang banyak, dan sebagai media Merkuri menurut saya mendukung kami sepenuhnya. Saya juga terima kasih kepada manajemen dan khususnya ya Mas Aldi yang mendampingi sekian belas tahun sudah. Gitu. Maka jangan tidak salah kalau kami kemudian memproklamirkan sebagai Tritunggal begitu ya, karena media ketemu dengan narasumber yang klop. Jadilah seperti ini, dan mudah-mudahan makin hari kita bisa menginspirasi lebih banyak anak-anak muda yang mudah-mudahan juga bisa meneruskan upaya-upaya ini, karena Indonesia sangat membutuhkan itu. Nanti kita akan bicara karena beliau ini backgroundnya akuntansi, dan background berikutnya adalah seorang rohaniwan, tetapi juga sangat getol untuk ngirimi saya YouTube ya. Nanti yang kita menginspirasi juga. Yang menginspirasi juga. Nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan. Inspirasinya. Yang penting inspirasinya. Ya, kita lanjutkan setelah pesan-pesan. Oke, kita lanjut kembali Rumah Inspirasi kita, dan tamu kita kali ini adalah Wiono Poncoharyo, WPH. Singkatannya nggak mau kalah dengan Luhut Binsar Pahanjaitan, gitu ya. LBP. Ya, ini kalau ini WPH, bukan WTA loh ya. Wajar tanpa WTP ya, wajar atau BTP, Basuki Cahayapurnama. Ini kalau ini WPH. Pak Ponco ini seorang selain juga tadi sudah disampaikan bagaimana kemudian dedikasi beliau untuk mengamalkan ilmunya sebagai dosen. Dosen itu kan kerjaannya sak dos, bayarannya sak sen gitu ya, dibandingkan sebagai seorang pebisnis. Tapi beliau juga tidak hilang betul dari bisnis. Nanti kita akan bicara. Beliau punya perusahaan namanya Sinergi Ultima Nobilus yang hari Kamis ya? Hari Jumat lalu. Hari Jumat yang kemarin itu, Jumat minggu lalu itu tepat 11-11. Ya, memang ulang tahunnya 11-11. 11 November itu berumur 30 tahun. 30 tahun melakukan berarti 11 November 30 tahun yang lalu, yaitu tahun 92. Itu saya mencoba untuk, nah ini kalau saya mau cerita lagi ya. Nanti ini, dong kalau cerita itunya. Iya. Saya cuma mau kasih tahu bahwa selain sebagai seorang dosen, beliau juga pembicara ya, pembicara dalam diundang atau di telponi radio-radio dimintai pendapatnya banyak, bukan cuma Merkuri. Beliau juga menjadi pengisi tetap di Betani. Kalau itu lebih ke hal-hal yang bersifat rohani ya. Kemudian juga teman-teman dari Suara Surabaya juga, dari beberapa radio yang lain juga sempat menghadirkan Pak Ponco, dan selain itu juga beliau menjadi trainer untuk berbagai seminar, workshop, dan in-house training. Tapi yang menarik itu adalah keputusan Pak Ponco untuk belok ketika karir sedang bagus-bagusnya. Karir sebagai profesional. Waktu itu masih bujang ya? Oh iya, saya bujang, ya? Waktu itu usia masih baru 24-25. Itu saya ngerasakan bagaimana saya istilahnya itu menjejak karir itu mulai dari akuntan yang paling awal, staff accounting, saya sudah sampai pada level chief accountant. Chief accountant ya. Iya. Nah, artinya dalam masa 4 tahun itu. Ini kan orang umum ini ya. Iya. Ya, orang mengejar karir itu sekolah itu untuk keahliannya untuk mengejar karir. Dan ini malah kebalikan gitu ya. Ketika karir sudah sampai di puncak, justru ingin meninggalkannya dan kembali untuk menularkan ilmunya. Saya waktu melihat
balik lagi, saya itu dari dulu suka dengan orang-orang muda yang maju. Saya nggak sadar bahwa itu justru merupakan sesuatu magnet bagi saya untuk saya merasakan bahwa ini adalah sesuatu yang istimewa kalau kita bisa ikut di dalamnya. Nah, kalau saya sekarang itu saya selalu seringkali mendengar ucapan terima kasih gini. Kalau Bapak nggak do something, ya tadi saya juga ceritakan, saya nggak pernah bayangkan dalam hidup saya bisa begini. Itu saya pernah, ini kalau nggak salah tahun lalu saya memberikan ucapan selamat kepada salah seorang yang dulu saya anggap, ya waktu saya selain kebetulan gini, saya itu dunia saya macam-macam. Salah satunya juga saya itu ada ikut organisasi. Waktu itu kan saya ingin jadi atlet pingpong. Oh iya, beliau juga juara pingpong ya, Jawa Timur ya. Enggak sampai level itu sampai lah. Terus pokoknya untuk di sekolahan waktu itu mewakili menangan lah ya. Masih laku lah levelnya. Nah, saya ada di klub itu, dan saya waktu di klub itu saya juga kebetulan dapat tugas ngurusi yang ini, mereka yang lebih muda itu. Dan di sana mereka saya beri PR, saya beri bacaan dan seterusnya. Itu sudah sebetulnya saya tidak sadar kalau itu bagian dari bibit guru di dalam diri saya. Nah, orang ini ada yang dapat award. Tahun lalu itu dapat award sebagai young entrepreneur gitu. Masuk dapat award itu dari bayangkan dari EY, Ernst & Young gitu. Nah, secara nasional ya. Nah, saya memberikan ucapan selamat. Itu sebenarnya saya bisa, kalau pas ini saya bisa bacakan, dia ngomong, intinya mengatakan bahwa dia bisa begini karena Pak Ponco sebagian dari dirinya dibentuk oleh saya gitu loh. Nah, sebetulnya itu terjadi walaupun soal kecil-kecil, tapi akhirnya membuat saya itu menjadikan profesi guru ini menjadi profesi yang begitu enjoyable. Ya, karena itu saya kalau ditanya, Pak sudah berapa lama di Ubaya? Ya, tahun ini tahun ke-37 saya. 37 luar biasa ya. Iya. Nah, ini ada Bu Fatma. Ini kita langsung masuk ke beberapa WhatsApp ya. Bu Fatma, yang menariknya itu kan karena pertanyaannya begini. Dulu kenal mantan pacar di mana? Ya, saya juga mau menanyakan itu sih kebetulan Bu Fatma juga. Apa yang membuat tertarik saat itu, dan kalau dosen dibandingkan dengan seorang pebisnis itu kan lebih kerenan bisnis kalau buat ngelamar ya. Iya. Tapi nyonya kok ya, jadi cerita dong sedikit saja, atau kalau mau banyak ya nggak apa-apa. Oh, kalau banyak panjang. Waktunya nggak cukup ya. Karena saya dalam hal ini pun juga saya betul-betul tidak mudah. Bayangkan Mas Aldi, gini, ini jadi Bu Fatma jadi kepo karena ya mau tahu. Itu cerita gini, saya itu tipikal orang yang karena belajar accounting hati-hati. Karena hati-hati, saya baru berani pacaran itu karena saya memikirkan bahwa saya mau merit umur 30. Saya 27 baru mulai. Tapi ternyata jalan itu tidak mudah. Mengapa? Pas 30 saya ditinggal. Model kayak gini ditinggal Mas Aldi. Nah, iya. Nah, cuma saya ngomong dicari yang ninggal itu dicari, kita tanya menyesal enggak gitu? Enggak usah ya. Sebetulnya nyesel pasti. Oh iya. Kenapa gitu ya? Karena kan ada upaya untuk, cuma saya tipikal orang yang saya nggak suka balen-balenan. Oke. Kalau selesai ya selesai sudah. Jadi itu nggak perlu disesali gitu. Nah, terus masih tunggu waktu 1 tahun, di situ saya waktu itu fokus studi lanjut, ceritanya begitu. Ya, setelah dapat S2 baru saya mulai lagi. Tapi itu pun juga ngalami juga. Dari sana saya mengatakan gini, saya akhirnya dalam hal ini, jodoh itu, saya percaya kalau kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Ya, semuanya kan indah pada waktunya ya. Iya, betapa kalau itu bukan jodoh dari Tuhan, walaupun sudah disiapkan macam-macam, gagal kok. Iya kan ada lagunya, tidak selalu Tuhan menjawab doa kita. Iya. Nah, tapi dia menjawab dengan waktu yang karena terbaik. Karena saya waktu mulai usia 32, 36 buyar lagi. Mas Heri bisa bayangkan. Iya. Baru setelah itu kalau saya ditanya, ya istri saya ini sekarang ini, ya memang saya
pasti di lingkungan yang normal di mana saya berada, yaitu apa? Ya Ubaya. Tapi sampai dengan lulus, saya belum nggak pernah bayangkan kalau dia bakal jadi istri saya. Oh, dulu mahasiswanya berarti ya? Dulu mahasiswa. Oke. Tapi balik lagi, itu tadi, bahwa kita itu baru menyadari, ya kenapa kok waktu mahasiswa kok nggak mikir apapun. Ya saya masih dengan yang lain masih. Saya kan nggak memecah-mecah aneh-aneh gitu. Ya. Tapi itu pun juga ada caranya Tuhan untuk bisa apa? Pada waktu sudah selesai ada caranya. Loh itu ceritanya kalau diceritakan panjang. Tapi intinya adalah ya jodoh tidak kemana. Jodoh tidak kemana, betul. Dan satu quote bagus untuk mereka yang muda gini. Ya, memang Tuhan tidak memberikan pasangan yang saya inginkan. Tetapi Tuhan menyediakan jodoh yang saya butuhkan. Ya, betul. Jadi menurut saya justru setelah saya melakoni berbagai macam proses itu, yang saya harus memulai perkawinan itu tidak mudah. Umur 38 saya baru married. Oh, iya. Tapi toh Tuhan memberikan kepada saya 3 anak yang luar biasa. Bagus. Ya, karena Tuhan menjawab apa yang kita lebih dari yang kita doakan. Yes. Luar biasa. Itu dia. Waktu yang tepat katanya ya. Judul lagunya adalah Waktu yang Tepat. Tuhan memang selalu memberi di waktu yang tepat. Iya. Dan ini ada walaupun kelihatannya berlambat-lambat, tapi dia tidak pernah terlambat. Iya. Kalau itu waktunya tepat itu kan semua akan indah pada waktunya. Halo Bu Nila. Itu juga Bu Nila tepat pada waktunya. Gak tahu waktu apa. Bu Mary sekarang nih ngomong soal 3 anak. Anaknya 3 ya, Pak Poco. Betul. Yang Barep itu lahir pas ketika baru mulai siaran tadi sudah disampaikan ya. Loh, bukan Barep, yang kedua. Oh, yang kedua ya? Yang kedua, yang pertama itu lahir 99. Sorry. Iya. Bulan Februari. Saya married tahun 98. Puji Tuhan 1 tahun kemudian dapat anak. Oh iya. Terus iya. Berikutnya lagi, ini yang kemudian on air di Mercury awal-awal itu karena yang kedua yang ada lagi di sono ini itu lahir 2001. Oh. Itu. Iya. Kalau 2001 kan persis 21 tahun. Betul. Yang ketiga lahir 2006. Betul. Berarti memang nggak butuh waktu lama ya, karena 2001 saya masuk ke radio ini, tetapi saya belum bersiaran, saya masih bantu-bantu Pak Teddy di manajemen, karena memang belum ada marketing segala macam. Baru kemudian Pak Teddy mengutus saya untuk bersiaran dan kita ketemu. Bu Mary, terima kasih sudah mampir di perbincangan Rumah Inspirasi. Bagaimana pembelajaran yang diterapkan Pak Ponco pada anak-anak? Apa tipsnya dalam mendidik anak-anak? Menarik, ini pas dengan Tuhan karuniai Pak Ponco dengan 3 anak-anak yang luar biasa. Nah, kalau saya mau cerita tentang anak saya, yang kedua usia 23 lagi menyelesaikan tesisnya. Usia 23 lagi menyelesaikan tesisnya sekarang ini. Luar biasa. Yang usia 21 yang barengi saya hari ini itu sudah selesai S1, lagi persiapan untuk S2. Cari beasiswa di luar negeri. Bisa nyalip papanya semua ini ya? Saya nggak tahu. Semoga. Ya. Tapi yang ketiga itu masih SMA. Masih SMA. Kelas 3. Apa yang kemudian dalam tarikan satu kalimat yang Pak Ponco tipsnya apa untuk sahabat-sahabat Mercury? 2 kata kunci. Apa itu? Yaitu kalau lengkap dari 3 ya. Nomor 1 itu pasti keteladanan. Oke. Jadi anak itu akan banyak melihat dan belajar. Itu justru bukan dari yang diucapkan, tapi yang dilihat. Keteladanan ini penting. Sebentar, saya jelaskan juga. Keteladanan ini gampang diomongin, tapi nggak gampang loh dipraktekin. Dalam diskusi kita setiap Jumat, Pak Ponco selalu komen, lihat itu orang-orang nyerobot lalu lintas, nganterin anaknya ke sekolah. Anaknya kan pasti ngerekam itu. Gitu ya. Itu keteladanan. Oke, yang kedua? Yang kedua pasti adalah besarkan dengan kasih sayang. Menunjukkan kepada mereka bahwa betapa kita peduli, betapa kita mendukung dan sebagainya untuk membuat mereka maju. Itu. Nah, yang ketiga pasti disiplin. Nah, ini kalau ini nggak terbantahkan ini ya. Kayaknya beliaunya ini yang disiplin banget. Oke, kita berhenti sampai di sini. Kita ke iklan dulu. Ya. Oke, kita lanjut kembali di Rumah Inspirasi kita dan kita masih
bersama Dr. Wiono Poncoharyo. Tema kita atau topik kita di Rumah Inspirasi ini adalah bernilai karena dedikasi. Saya maksimalkan waktu saja untuk menjawab rasa ingin tahu sahabat-sahabat Merkuri ya. Ada Ibu Fani, selamat sore Ibu Fani, alumni UNER dan berkarya di Ubaya. Sejauh ini apa yang menurut Pak Ponco dalam dunia pendidikan kita perlu diperbaiki? Apa tanggapannya tentang wacana penghapusan PR bagi pelajar? Iya. Monggo silakan. Kalau menjawab yang terakhir ini perlu penjelasan panjang. Ya. Kalau saya termasuk bukan orang yang tidak setuju atau tidak setuju kalau saya itu dihapus. Saya tidak setuju dihapus. Okay. Cuma prosesnya adalah bagaimana mengerjakan PR itu dengan integritas, dengan bukan maknya yang bikin ya, gitu. Betul. Ya, oke, itu. Padahal sebetulnya PR itu menurut saya, kalau saya menganggap bukan urusannya dengan nilai, tapi seberapa serius supaya itu menjadi feedback bahwa mereka itu berupaya. Salahnya dalam pendidikan menurut saya itu adalah PR itu dihubungkan dengan benar salahnya dan nilai dan seterusnya. Iya. Ketika orientasinya nilai, itu proses menjadi tidak penting begitu ya. Iya, betul. Hasil akhir yang penting gitu ya. Andaikan kalau saya misalkan ada di dunia itu, kan nggak sama. Kalau saya terhadap mahasiswa saya beri tugas betul, dan tugas mereka bukan tugas untuk membuat enggak. Setelah bikin tugas komentarmu apa? Itu yang saya pakai untuk jadi acuan. Gampang sekali, teruji banget kalau dia bikin sendiri pasti dia bisa komen ya. Betul itu dia. Kalau dia copy paste atau copy paste ya agak susah untuk itu. Tapi kalau soal dunia pendidikan kita apa? Kalau dunia pendidikan yang saya prihatinkan itu adalah terlalu terpola formalitas-formalitas. Bahwa nilai, kemudian gelar, sertifikat itu menjadi sebuah acuan seolah-olah itu penting. Bagi saya bukan itu, tapi outcome-nya. Apakah kalau bicara tentang misalkan IPK summa cum laude, bisa kerja apa dia? Itu dia harus bisa melakukan yang dia pelajari dengan benar, supaya itu mencerminkan kehebatannya. Nah hari ini bagi saya pembelajaran itu menjadi melenceng karena menuju ke bagaimana dapat itu tadi nilai bagus, bagaimana dapat ijazah atau sertifikat, apapun caranya. Ini persoalan menurut saya. Ya. Bagaimana juga dengan komentar saya lanjutkan pertanyaannya Bu Fani ini. Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar yang digagas oleh Mas Menteri Nadiem Makarim. Komentarnya Pak Ponco? Konsepnya bagus. Konsepnya bagus. Semoga yang menjalankan itu tahu bahwa dia melakukannya itu kan ada dua paling tidak. Supaya satu, tidak jadi katak dalam tempurung. Seolah-olah taunya di tempat itu aja gitu. Yang kedua, dia memiliki keleluasaan untuk mengembangkan apa yang... Nah, cuma repotnya itu banyak orang itu sudah terpola mulai dari SD itu jawabannya harus ini. Nah itu dia, ya. Itu persoalan. Kalau itu baru dirubah di tingkat di level pendidikan tinggi, saya khawatir banyak yang tergagap-gagap karena tidak terbiasa sejak pendidikan dasar menengahnya gitu ya. Sampai hari ini aja saya kalau di kelas misalkan, buatlah pertanyaan, karena dari pertanyaan saya akan kelihatan kamu itu level berpikirmu di mana. Itu mereka kaget. Ya, Pak Ponco itu killer nggak sih sebagai dosen? Relatif. Saya adalah orang yang menghargai dan bisa ditanya mantan mahasiswa saya. Saya tidak pernah ragu untuk memberikan nilai 100 kalau mereka kerja benar. Kalau memang excellent. Walaupun nggak perfect. Saya tahu mereka tidak akan pernah perfect. Tapi cuma upayanya bagi perfect, saya anggap dia sudah perfect sampai di level itu 100. Tapi saya juga tidak akan memberikan nilai setengah-setengah untuk yang nggak ngerjakan atau sembarangan. 0 betul. Nah, waktu mereka dapat nilai yang di bawah itu, yang 0 itu, mereka cenderung bilang killer ini gitu ya. Oke. Ya, kalau saya mengatakan itu bicara tentang keadilan. Engkau menabur banyak, menuai banyak. Engkau yang tidak menabur jangan menuai. Simple. Ya. Oke.
Pak Danu rupanya mengajak kita dan kepingin kita nggak terlalu serius nih. Ya. Pak Ponco, seorang Wiono Poncoharjo pernah tinggal di daerah Tempel Surabaya gitu ya. Betul. Apa kenangan yang diingat sampai sekarang? Nah ini menarik ya. Masa kecilnya apa? Ponco kecil itu bandel nggak? Enggak. Saya dari dulu ya kebetulan memang saya bukan tipikal orang begitu. Tapi kalau saya berantem beneran. Saya juga berantem, ya. Terutama kalau biasa anak kecil itu kan kadang-kadang nama orang tua dibuat guyonan toh. Iya. Ya tak pukul. Saya dididik untuk menghormati orang tua. Jadi waktu orang tua dibuat mainan saya pukul. Ya itu disiplinnya luar biasa ya. Tapi gini, kalau saya ditanya tentang nakal, enggak. Karena saya memang sejak kecil bisa tanya teman-teman yang masa kecil saya selalu ngomong nih, sejak dulu memang dia pinter. Memang saya sejak SD sudah biasa juara. Iya tahu Pak Ponco. Paling enggak dibanding saya itu Pak Ponco jauh lebih pinter. Sejak kecil juara ya. Memang biasa begitu. Jadi normal gitu loh. Jadi kalau saya bisa kan masuk ke UNER itu betul tes, bukan karena keluarga saya keluarga yang minimalis, Mas. Jadi kok bisa, sorry saya mau garis bawahi bahwa gini. Saya kok menurut saya luar biasa. Orang tua saya itu bapak itu nggak lulus SD, mama nggak lulus SMA, tapi bisa menanamkan bahwa sekolah yang pinter. Penting dan sekolah buat anak-anaknya gitu ya. Itu dia. By the way, berapa bersaudara Pak Ponco? 4. Saya adalah sulung. Masih 3 adik saya, tapi dalam sekolah 3 adik saya tidak sebanyak saya gitu aja. Cuma ada yang tetap S1 selesai, ada yang ini ya, pokok semua mengenyam pendidikan tinggi, walaupun tidak selesai, ada yang nggak selesai. Ada yang nggak selesai juga. Nah, kalau tadi ditanya tentang kenangan di masa lalu, yang saya anggap itu istimewa, 2 yang saya ingat itu. 1 itu adalah keguyuban di antara tetangga yang begitu beragam. Saya belajar Indonesia kecil itu di kampung saya itu. Ya, Eman ya, kalau sekarang kita sudah tidak seperti itu ya. Iya. Sampai hari ini saya merasakan waktu saya datang ke tempat saya itu mereka masih ngerasa itu tadi. Keguyuban itu masih ada. Saya pingin itu supaya tetap terjadi. Ya, walaupun kita sekarang itu ada di kompleks-kompleks rumah, apalagi mewah. Saya sedih sekali, itu hilang. Saya jadi ingat ceritanya Pak Ponco, tetangganya pakai mobilnya lebih dari 3 atau berapa, rumahnya banyak, pakai LPG melon ya. Betul. Itu sekarang kan, yang sekarang. Yang sekarang itu ya, di rumah yang sekarang itu kan. Iya. Nah, terus yang kedua yang saya kenang indah sekali itu adalah karena konsekuensi guyup itu, komunikasinya itu bagus. Dalam artian ya, hari ini itu tidak, saya tuh melihat bagaimana misalkan hari raya tertentu terus bisa saling mengantar itu loh, sharing itu dan sebagainya. Itu bacaan lah, bacaan kalau orang Surabaya bilang bacaan. Dan nggak sungkan-sungkan, nggak dipermasalahkan ini seperti bagaimana. Mau Jawa, Arab, Cino semuanya sama gitu ya. Dan itu betul-betul biasa. Betul. Kita rindu ya. Kita saya nggak tahu anak-anak mudanya, kita mungkin memang tidak terlalu mengalami, tapi di usia Pak Ponco saya gitu, kita rindu banget dengan Indonesia. Bayangkan, pasti Mas Aldi ngerasakan, misalkan mainan neker, mainan pate lele gitu ya. Itu main itu, sekarang anak-anak masa ngerti itu? Nggak ngerti, betul. Gitu loh. Udah pokoknya ngini aja gitu ya. Itu dia. Oke. Nah, itu salah satu jawaban yang saya kenang yang indah, dan semoga ya keadaan memang berubah, tapi hal yang baik nggak boleh berubah mestinya. Kan gitu. Iya. Tapi tugas kita Pak Ponco nanti di hari Jumat, meskipun itu couplingnya ekonomi bisnis, dialognya, tapi kita nyerempetnya cukup banyak juga yang mengarah pada Adi Hanur. Nah, itu dia, saya lagi mau ngomong ini. Tetap kita harus konsisten untuk menggunakan yang Tuhan karuniakan kepada kita, akal budi dan hati nurani. Jadi Adi Hanur itu kependekan dari akal budi dan hati nurani. Pure itu adalah beliau yang menyebutkan pertama dan saya bersama Prof. Bibi mengamininya dan kemudian mengikutinya karena memang benar akal budi hati nurani menyelesaikan berbagai masalah. Pak Joni menanyakan, Pak Ponco,
orang tua asli mana? Pesan-pesan orang tua apa yang diingat sampai sekarang? Wow, ini menyentuh sekali ini. Saya termasuk Orang tua asli Surabaya ya? enggak, orang tua kalau papa itu aslinya di daerah ya. Seingat saya itu daerah Ambulu, Jember. Oh, dari Jember ya. Cuma besarnya di Surabaya. Oke. Jadi tidak terus di sana enggak, tapi lahir dulu di situ ya. Kalau nggak salah sekitar belasan tahun menjelang belasan tahun itu pindah ke Surabaya. Okay. Kalau mama memang betul-betul asli Surabaya. Asli Surabaya. Kalau mau tempatnya, kalau mama asli Surabaya itu daerahnya daerah Pengampon dulu. Pengampon. Oh. Dan dulu itu nggak punya rumah sendiri. Mama itu begitu beratnya, jadi ya sampai terakhir pun masih waktu itu sewa sebelum married dengan papa saya. Itu yang sekarang saya cuma mengenang. Yang indah itu adalah kami, papa saya termasuk keras, salah satunya saya juga nggak ngerti, tapi saya sekarang setelah saya jadi papa saya ngerti kenapa kok keras itu, karena saya sebagai anak sulung harus dididik untuk bisa care pada keluarga, pada adik-adik. Kebetulan papa anak sulung juga ya? Iya betul. Papa anak sulung, mama juga anak sulung. Nah, yang saya kenang bagus itu adalah gini, dalam keterbatasan situasi ekonomi keluarga itu, tapi kami ini dibiasakan untuk saling bantu dan seterusnya. Jadi saya waktu kecil tuh mulai kecil dibiasakan, apalagi anak sulung, itu saya nyapu rumah lah, bersihin itu dan seterusnya, termasuk bersihin kamar mandi, itu salah satu tugas saya. Terus bantu cuci-cuci itu giliran. Kira-kira ya. Anak sulung kita itu melakukan itu enggak ya? Enggak sudah. Saya bilang kita karena kita sama-sama punya anak dan sama-sama sulung ada. Ya tapi saya dan sama-sama tidak melakukan. Saya bersyukur cuma anak-anak saya dapat giliran paling tidak kalau tiap hari itu malam terutama. Itu karena kami di rumah itu pagi saja itu ada orang yang bantu untuk bersih. Ya, setelah itu dia pulang dari itu berikutnya tugas dari kami. Nah, anak-anak bergiliran untuk cuci piring dan seterusnya. Oh, sampai sekarang ada kebiasaan itu. Tapi kalau itu mamanya sih bukan papanya ya. Ya dua-dua. Oke. Tapi kira-kira seperti itu ya. Jadi pesan orang tua yang paling oke adalah peduli kepada adik-adik karena kebetulan memang anak ini ya. Dan salah satu yang penting itu adalah gini. Jangan ribut antar keluarga, bahkan sampai waktu engkau married pun itu jangan ribut untuk hal-hal kecil, apalagi tentang duit. Dan itu juga sampai hari ini kami tegakkan. Supaya apa? Guyub itu ya dimulai dari keluarga. Ya. Dedikasi Dr. Wiono Pontjoharyo ini sudah kita bahas hampir 50 menitan dan kita sudah berhasil diyakinkan oleh beliau bahwa tidak ada yang bisa dibantah dari dedikasi bernilai karena dedikasi ya. Bahkan seorang Wiono Pontjoharyo WPH muda itu karena keterpanggilan yang nggak tahu munculnya dari mana, karena bukan sejak awal memang ingin terpanggil sebagai akademisi ya, pendidik saya waktu kecil itu lebih bercita saja bagaimana bisa hidup lebih enak. Karena itu saya harus pinter untuk supaya hidup lebih enak. Tapi setelah saya di titik tertentu, saya bisa kemudian hidup ini bukan tentang apa yang kita nikmati, apa yang kita miliki. Itu juga kutipannya. Diulang Pak Ponco, hidup ini bukan... hidup yang bernilai itu bukan tentang apa yang diperoleh atau dimiliki, tetapi tentang apa yang diberikan melalui karya yang berdedikasi. Wow, luar biasa. Itu. Tetapi saya appreciate karena Pak Ponco juga masih istilahnya itu masih realistis ya. Hidup ini butuh duit. Ya, ketika tahu bahwa dosen itu kerjaannya sak bayarannya sak sen. Pak Ponco bersama teman-teman juga sebagai beliau itu founder menyiapkan. Gini Mas Aldi, saya mau sedikit tambah itu gini. Saya itu waktu setelah jadi dosen, saya melihat banyak
dosen termasuk guru-guru di masa tuanya itu kesulitan. Ekonomi Waktu dia sudah tidak lagi bisa kerja seperti dulu. Nah, saya nggak mau seperti itu. Karena itu setelah saya itu ngerasakan bukan cuma sekedar saya sebagai dosen, tapi saya juga membantu banyak yang mereka kemudian hargai waktu kita melakukan segala sesuatu dengan ketulusan. Itu akhirnya saya membayangkan, oh ini bisa kita prepare waktu kita membuat organisasi yang kemudian, jadi saya gini, saya tahun 88 memulai bukan cuma sebagai dosen, saya dari dosen tahun 85, tapi 88 saya mulai helping business people. Waktu ada orang yang membutuhkan saya, tapi setengah mati saya setelah melakukan sendirian. Dan saya nggak mau terlalu berat, terus sampai mengganggu jam mengajarnya, dan mengganggu seterusnya. dedikasi di situnya. Betul. Sehingga kemudian saya organize satu, ya waktu itu saya nggak membayangkan kalau hari ini masih eksis bahkan lebih bagus lagi. Luar biasa, 30 Mengapa? tahun ya sinergi Ultima Nobilus ini. Nah, itu saya membangun supaya banyak orang-orang baik bisa kumpul dan seterusnya untuk do something. Ya. Nah, sehingga saya membuat banyak hal, prinsip-prinsip yang baik untuk kantor itu. Dan ternyata waktu kebaikan itu kita tanamkan, kita kerjakan dengan benar, akan balik sebagai berkat buat kita dan berlimpah-limpah begitu ya. Berlimpah ini masih relatif. Gitu ya. Iya. Cuma paling tidak kita bisa syukuri. Akhirnya apa? Akhirnya begini. Kita harus buat bahwa kebaikan itu harus dikerjakan sebagai karya. Makanya jangan sekedar bekerja, tapi berkaryalah. Kalau kita berkarya, yang merasakan itu orang lain. Waktu kita melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain, maka konsekuensi hal yang baik juga akan mengikuti kehidupan kita. Meskipun juga tidak sangat wow, itu tergantung porsinya yang Tuhan berikan kepada kita. Iya, betul. Gitu. Setuju saya. Nah, saya ingin mengulik sedikit tentang sinergi Ultima Nobilus yang sudah berumur 30 tahun. Ini perusahaan bergerak di bidang apa dan kemudian jasa-jasa. Ini perusahaan jasa ya? Iya. Jasa apa saja jasa akuntansi publik ya? Iya, bukan. Jadi namanya KJA, Kantor Jasa Akuntansi. Kantor Jasa nggak Akuntansi. Sama dengan kantor akuntan publik, nggak sama. Oh, beda. Oke. Yang lebih populer duluan itu kantor akuntan publik. Nah, beberapa tahun terakhir ini baru kelihatan mulai naik daun itu yang namanya kantor jasa akuntansi. Karena banyak yang dilakukan bagi accounting people itu helping business itu banyak sekali. Nah, di situ kami melakukannya. Tapi sekarang kantor kami bukan cuma di kantor berbasis jasa akuntansi saja, tapi juga pengembangan sumber daya manusia yang kami sebut dengan human capital. Mengapa kok demikian? Karena semuanya itu penggeraknya itu motornya adalah manusia. Jadi manusia. Nah, kami melakukan yang namanya psychological mapping. Dulu namanya yang kuno, bagi saya nama kuno itu psikotes. Tapi saya sekarang mengatakan, karena kami yang melakukannya agak berbeda, psychological mapping. Nah, bentuknya gimana? Nggak dibikin manusia itu dianalisis dites itu reportnya berhalaman-halaman, bacanya ngantuk itu. Saya bikin dalam bentuk infografis. Oh, jadi lebih simpel dan mudah untuk lebih mudah dipahami dan seterusnya, dan lebih complicated kompleks. Yang di dimensi yang dilihat. Nah, ini masih baru mulai ya. Oke, tapi terutama setelah saya S3 kan, S3 saya kan behavioral accounting. Waktu saya belajar tentang accounting yang ternyata berurusan dengan behavior, lalu behavior itu kan karena ternyata ada urusannya dengan psikologi. Oke. Sekarang mumpung kita lagi ada di program ini dan boleh berpromosi sedikit saja. Kemana harus menghubungi sinergi? Kalau ingin tahu ingin menggunakan jasanya, ke nomor saktinya, ada nomor yang bisa di-share, Pak Ponco? Nomor saktinya nomor partner saya. Sebentar, saya catat dulu ya. Supaya nomor partner saya yang sebetulnya dulu juga mantan mahasiswa yang sekarang menjadi direktur utama di Sinergi. Pak Ponco adalah komisaris. Ya, boleh saya catat nomornya?
Nomornya 081 Mm-mm. 130 130. 7429. Saya jadi hafal loh. Padahal nomornya dia itu. Nomor lama Bukan ini nomor ya. saya. Iya. 081 130 7439. 29. Sorry, 7429. Oke, saya ulang lagi. 081 130 7429 adalah nomor sakti yang bisa Anda gunakan untuk Anda bisa memanfaatkan. Biasanya itu nomor jasa pribadi partner saya yang namanya Susan Sutejo. Susan Sutejo. Dokter juga. Oh, dokter. Dokter dengan 2 gelar master. Dan waktu S1, S2-nya bimbingan saya. Oh iya. Nanti Anda bisa menghubungi Bu Dr. Susan Sutejo di 081 130 7429 081 130 Terima kasih atas 7429. pertanyaan ini untuk sekaligus mempromosikan. Ya, boleh. Karena banyak yang nggak terlalu tahu. Ya. Biarlah melalui Merkuri ini juga Betul. semakin Kalau terkenal. nanti sinergi berkatnya melimpah, Tuhan pasti kirimkan berkat juga untuk saya dan teman-teman di Merkuri ya. Yes. Oke, baik. Pak Ponco, kita sudah sampai di bagian akhir. Ya. Sebagai closing statement dari Rumah Inspirasi, apa yang ingin Pak Ponco sampaikan sebagai bekal untuk supaya kita bisa mempelajari bagaimana menjadi bernilai karena dedikasi itu? Ya, yang pertama itu gini. Ada 3 ya. Yang pertama itu saya harus ingatkan bahwa kita itu ciptaan Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan punya setting, punya blueprint, yang seharusnya kita itu bisa ngikutinya dengan benar. Ya. Ya. Berarti hidup ini bukan tentang yang ku mau, tapi yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau, oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, waktu dalam kehidupan itu berbagai macam masalah, ya, bahkan menyakitkan terjadi. Kalau itu diizinkan Tuhan, itu seharusnya kita sikapi dengan bijak, lewati terus dengan kekuatan dari Tuhan, untuk kemudian kita nanti akan tahu bahwa oh itu ternyata menjadi sebuah mosaik yang membuat lukisan kehidupan kita itu kalau ada warna hitam, warna gelap, itu ternyata memperindah lukisan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita harus tahu fokusnya. Fokusnya itu adalah tentang apa yang kita berikan. Yang kemudian jadi caption dari acara ini. Hidup yang bernilai itu bukan tentang apa yang diperoleh atau dimiliki, tetapi tentang apa yang bisa diberikan untuk memberikan dampak baik dengan penuh dedikasi melalui karya kita. Luar biasa. Baik, nggak salah Rumah Inspirasi menghadirkan Pak Doktor kita ini. Saya sebut lengkap, nama beliau adalah Dr. Andes Wiono Poncoharyo, MM, AK, CMA, CA, ACPA, CPA. Ya. Mudah-mudahan saya nggak salah sebut. Tapi by the way, terima kasih banyak Pak Ponco sudah memenuhi undangan kami untuk hadir di Rumah Inspirasi dan mengizinkan kami untuk belajar banyak, terinspirasi dari saya dedikasi. Saya juga ucapin terima kasih karena dapat kesempatan untuk menginspirasi. Saya sangat-sangat terharu waktu beberapa tahun yang lalu, beberapa kali dilakukan polling di Ubaya. Saya dapat award the most inspiring lecturer. Nah, berarti kita nggak salah kalau sekali lagi kita ada di jalan yang benar untuk menghadirkan. Thank you. Salam saya untuk keluarga, sehat-sehat terus Pak Ponco. Semangat untuk Merkuri bersama tim di sebelah sana. Amin. Tetap maju, tetap sukacita. Ya, ketemu lagi kita hari Jumat ya. Ini sudah hari Rebo, kurang 2 hari. Oke. Baik, terima kasih. Dan sahabat Merkuri, sampai di sini Rumah Inspirasi bersama Dr. Wiono Poncoharyo, narasumber kita, dan saya Aldi Susanto sebagai tuan rumah di Rumah Inspirasi. Saya akhiri sampai di sini. Kita bertemu dalam Rumah Inspirasi selanjutnya dengan narasumber yang luar biasa juga. Sampai jumpa.